طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa ijtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para sesepuh, para masyayikh, wabil khusus apa namanya pondoknya? Keluarga besar Pondok Anak Syabandiyah, semua khudama'il ma'had, para hadirin hadirat yang kami muliakan, mohon maaf jadi kami tidak mampu untuk matur dengan bahasa Madura karena memang bahasa Madura bukan kekuasaan kami, walaupun ada beberapa kosakata yang agak mirip tapi aksennya itu cukup sulit untuk kami tirukan. Kalau kata orang Madura, tadi siapa yang korek tadi namanya? Muddai. 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 Kata Kiai, muddai tadi bukan aksen tapi action. Jadi orang Madura itu memang punya khas tersendiri. Masya Allah, sangat bersyukur rasanya bisa bersilaturahim di hadapan panjenengan semua. Moga-moga merupakan silaturahim yang makbulah masmu'ah indallah subhanahu wa ta'ala. Semoga panjenengan semua selalu dalam taufik, inayah, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga para kiai kita, guru-guru kita dipanjangkan usianya, diberi kesehatan yang prima, dan selalu istiqamah fil ibadah wal khidmah. Saya sebetulnya sama sekali nggak ngerti diundang Mas Asim ini dalam rangka apa, saya nggak ngerti. Lah ini loh, nah ini, monggo. Siap. Wah, wong Madura kadung laris ngono iku. Jenengan itu kalau saya pakai bahasa Jawa nggak paham sama sekali ya Pak? Oh jangan Pak, nanti nggak selesai malah. Orang Madura kalau, iya orang Madura kok ada korek enak gitu ya? Apa ya cuman satu itu dok? Tapi aksennya nggak Madura. Kalau pas baca qiraah, berarti sudah kehilangan kemaduraannya ya, kira-kira begitu. Kami hanya ikut mendoakan moga-moga pondok ini benar-benar istiqomah. Moga-moga teman-teman yang pada ngaji di sini difutuh oleh Allah Ta'ala, dibuka hatinya, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Moga-moga semua yang khidmah di sini benar-benar diberi hati yang tumakninah, sakinah, kemudian mendapatkan husnul khatimah fil khidmah. Saya ini diundang Asim ke sini ini sebetulnya agak kecewa saya. Ngapain saya diundang ke sana itu? Bang Asim ini teman saya yang paling gak jelas. Iya, ini teman tidur saya. Saya dulu sekamar ya sama Asim itu. Makanya saya nggak ngerti dulu kamarnya itu di mana, ketika di pelosok itu di mana saya nggak ngerti. Yang jelas dulu itu teman sesat saya ya Asim ini.
Tapi jangan dengan simpulkan, oh kalau begitu kita selama mondok sesat aja. Nanti kalau sesat kita bisa kayak Mas Asim, bisa kayak Gus Kausar. Wah bahaya itu. Kamu jangan gitu, ini beda. Karena ada Mbah Yai Darwis dan ada Mbah Yai Huda yang membuat ini semua berbeda. Berbeda. Fa'inal irqad dasas, ini beda ini Pak, beda. Gawat ini. Yang penting moga-moga adik-adik semua ini moga-moga benar-benar memiliki himmah yang aliyah, memiliki harapan, memiliki cita-cita yang besar untuk kemudian menjadi penerus daripada para masyayikh, daripada para kiai. Adik-adik ini moga-moga memiliki semangat untuk ta'lim ta'alum yang luar biasa. Itu menjadi penting. Dan panjenengan sebagai para wali santri benar-benar harus bersyukur. Apa Pak? Sudah Pak? Aman Pak? Sudah kenyang saya. Kebanyakan minum belum diajak makan Pak. Sudah Pak, aman Pak. Jenengan harus benar-benar bersyukur. Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan utlubu al-ilma. Sebisa mungkin sampean semua ini jadi santri. Jenengan semua ini harus jadi santri. Utlubu al-ilma. Fa in ajastum fa ahibbu ahlahu. Kalau memang sampean kebetulan tidak memiliki kesempatan untuk kayak Kiai Ma'ruf Khazin, untuk nyantri, untuk kayak kiai-kiai yang ada, untuk mondok, fa'ahibbu ahlahu. Sebisa mungkin jenengan harus berkarakter Madura asli, sangat mencintai kiai-kiai. Fa'illam tuhibbuhum, kalau mungkin gara-gara perbedaan pilihan kemudian sampean tidak cinta, fala tubghiduhum, jangan sekali-kali panjenengan kemudian membenci beliau-beliau. Tapi wong Madura ini copet saja kalau sama kiai sungkem. Saya tadi baru cerita, ada orang mau berangkat bunuh orang, itu ya sowannya kiai. Memang masya Allah, memang orang Madura itu nggak mau masuk neraka sendiri, kiainya harus ikut. Iya Mas. Makanya jenengan harus benar-benar bersyukur. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdir memiliki putra-putra, putri-putri yang kemudian berkesempatan untuk mondok. Karena apa? Potensi mereka untuk kemudian pada akhirnya menjadi ahli ilmi ini sangat terbuka. Dan ini sudah mampu menjawab atau mampu mengantisipasi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalqallaha 'abdun bi dzambin 'adzama min jahalati ahli. La yalqallaha 'abdun bi dzambin 'adzama min jahalati ahli. Jenengan jangan hanya kayak Mamat, kayak Asim hanya suka kawin saja. Kemudian bikin anak sebanyak-banyaknya, kemudian sama sekali lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah dawuh ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ada tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kalau hanya kawinnya saja kayak Mamat, kayak Asim itu mudah. Tapi kemudian memprosesnya menjadi pribadi-pribadi yang sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali tidak mudah. Mamat bukan Kiai Darwis yang mampu mencetak Mamat. Mamat belum tentu kemudian punya kemampuan mencetak anaknya sebagaimana Mamat. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah pernah mengingatkan kita, tidak ada hamba yang ketemu Tuhan membawa dosa paling gawat daripada ketika dia harus meninggal, anak-anaknya masih dalam keadaan bodoh, anak-anaknya masih dalam keadaan belum bisa ngaji, anak-anaknya belum kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ternyata nek nggih bahasa Indonesia rada iso ya. Lumayan lah. Lumayan. Loh,
Anak ini memang saya di mana-mana selalu ngomong, anak putra-putra kita ini adalah investasi kita yang paling konkret, Pak. Mau investasi yang model apapun, itu masih kalah pentingnya dengan investasi kita berupa anak. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tegas mengatakan bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amalu illa min salas. Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi, kemudian wa waladin shalihin yad'ulah, waladin shalihin yad'ulah, anak-anak yang salih yang mau kemudian memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala akan kelakuan kita sebagai orang tuanya. Makanya saya paling suka ada istilah begini, orang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu membangun anaknya untuk meneruskan kebaikan yang pernah ia lakukan. Artinya orang tua ya harus baik dulu, orang tuanya baik dulu, kemudian kebaikan ini dikembangkan, diteruskan oleh generasi berikutnya. Itu baru orang tua yang sukses. Dan memang begitu, Pak. Dan memang begitu. Inna mimma yalhabu al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, termasuk hal-hal yang akan kita bawa setelah kita mati dari semua amal kita, dari kebaikan-kebaikan kita, itu pun kalau ada, ilman 'allamahu wa nasyara, ilman 'allamahu wa nasyara, ada keilmuan yang kemudian kita sumbangsihkan, kita sebarkan, kita ajarkan kepada orang lain, au waladan shalihan tarokah, atau anak-anak yang baik-baik, anak-anak yang salih-salih, anak-anak yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tinggalkan, au mushafan warosah, atau kita memiliki banyak kitab khususnya Al-Quran kemudian kita tinggalkan dan dibaca oleh anak turun kita, oleh santri-santri kita, au masjidan banah, atau kita sempat bangun masjid, bangun madrasah, bangun musola, au baitan libni sabili bana, atau paling enggak kita bikin guest house, ruang tamu untuk ibni sabil, au nahron ajro, atau kita banyak membuat aliran-aliran sungai untuk mempermudah masyarakat yang ada, au sadaqatan ahrajaha mimmalihi fi hayatihi fi sihhatihi wa hayatihi, au sadaqatan ahrajaha mimmalihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau kebetulan ketika kita hidup memiliki banyak rezeki yang kemudian kita keluarkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, kita bagi-bagikan ketika kita masih sehat, ketika kita masih hidup. Semua itu yalhaquhu min ba'di mautih, yalhaquhu min ba'di mautih. Semua itu bisa kemudian kita andalkan, bukan kalau kita andalkan dalam arti sebenarnya enggak, artinya bisa kita harapkan insya Allah dari sekian banyak ini ada yang menolong kita. Ilmu, kita punya apa? Kita punya keilmuan apa yang bisa kita ajarkan ke orang lain? Orangnya kayak kita toh? Gak bisa, Pak. Ilmu apa? Kok jenengan, wong saya aja gak punya ilmu apalagi jenengan? Wah, sejauh, Pak. Waladan salihan, kita hanya selalu berharap, selalu berdoa, selalu mencoba bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang salih. Anak salih, Pak. Semua yang dilakukan mereka, kita sebagai orang tua ini bertanggung jawab, Pak. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, inna kulla amalin salihin ya'maluhul walad yulhaqu sawabuhu li abawaihi walau lam yad'u lahuma. Semua kebaikan yang dilakukan anak-anak kita, Pak, semua kebaikan yang dilakukan anak-anak kita, itu pahalanya kita juga dapat sebagai orang tua. Kama annahu law taraka shadaqatan jariyah yalhaquhu sawabuha walau lam yad'u man intafa'a biha aw istafada minha, walau lam yad'u lahu man intafa'a biha aw istafada minha. Sebagaimana kalau jenengan pernah meninggalkan sedekah jariah, misalnya jenengan bangun masjid, jenengan bangun pondok, ada pondok dibangun jenengan ikut nyumbang, ada madrasah dibangun jenengan ikut, selama masjid itu digunakan maka pahala itu akan terus mengalir. Itu kalau baik ya seperti itu, Pak.
Itu kalau baik ya seperti itu. Buruk pun ya akan seperti itu. Kalau anak-anak kita ini kok berperilaku sebaliknya, mohon maaf misalnya, anak-anak kita bermaksiat dan sebagainya, kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab, Pak. Kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab. Apalagi kebodohan yang mereka lakukan karena kelalaian kita sebagai orang tua. Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan, as-sobi amanatun inda walidayhi. As-sobi amanatun inda walidayhi. Anak-anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala di tangan kedua orang tuanya. Wa qalbuhu at-tahir. Anak-anak kan masih kecil semua. Anak-anak masih kecil semua, masih belum paham apa-apa. Wa qalbuhu at-tahir, jauharatun nafisatun syadijah. Khaliyatun an kulli naqsi wa surah. Wa huwa qabilun likulli ma wa huwa qabilun likulli ma likulli naqsi wa surah. Wa huwa qabilun likulli naqsi wa surah. Hatinya masih sangat murni, sangat bersih, belum tercampur apapun, siap menerima warna apapun, ukiran apapun. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu ilaihi. Dan dia hanya tertarik dengan apa yang panjenengan contohkan, Pak. Karena ada sebuah syair mengatakan, yansus sohir ala magana waliduhu innal usul aliha yang butuh syajaru. Yansus sohir. Jadi nasya'a itu ada nasya'a yang sa'u dan itu populer, tapi ada sebuah seiran itu menggunakan nasya'a yansyu. Yansus sohir maknanya sama, tumbuh. Anak-anak ini tumbuh sesuai perilaku kedua orang tuanya yang ia contoh, yang ia lihat setiap hari. Innal usul alaiha yang butuh syajaru. Karena pohon sebesar apapun akan sesuai mengikuti akar yang ada di bawahnya. Makanya Imam Ghazali meneruskan, fa in awida al khaira, kalau adik-adik yang masih kecil yang kayak gini ini diajak pengajian, masih kecil dilihatkan para kiai, wa ulima, dan kemudian dia diajari hal-hal yang baik, nasya alaihi, maka dia akan tumbuh akan kebaikan itu. Artinya dia akan biasa melihat hal-hal baik dan dia tidak canggung untuk melakukan hal-hal yang baik. Fa in awida al khaira wa ulima nasya alaihi wa saida fid dunya wal akhirah. Dan insyaallah kalau dia tumbuh dengan baik, insyaallah dia akan beruntung tidak hanya di dunia ini tapi sampai nanti di akhirat. Allahumma. Bukan hanya itu saja, wa syarakahu fi sawabi abawahu wa kullu muallimin lahu wa muaddib. Dan semua perbuatan baik yang adik-adik ini lakukan, ini semua pahalanya akan mengalir untuk kedua orang tuanya dan juga siapapun yang mengajari dia, yang mengajari adab, mengajari etika, mengajari tata krama untuk adik-adik ini semua. Tapi sebaliknya fa'in awida asyara wa uhmila ihmal al bahaim, kata Imam Ghazali. Kalau anak-anak ini kemudian biasa melihat hal-hal yang buruk, tidak mendapatkan contoh yang baik, tidak mendapatkan sunnah yang baik, fa'in awida asyara wa uhmila ihmalal bahaim, dan kemudian cara panjenengan membesarkan anak-anak ini kayak panjenengan membesarkan sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Jenengan itu kalau membesarkan kambing, membesarkan sapi, yang penting apa? Yang penting sehat dan gemuk apa enggak? Kalau yang penting anak-anak ini sehat, anak-anak ini gemuk, anak-anak ini tumbuh besar, bahaya itu. Syaqiyah wa halak, dia pasti sebentar lagi akan akan apa ya? Celokoyo apa bahasa Madura nih? Bahasa Indonesia ini apa? Ya celaka ya, sama saja ya. Dia pasti akan sial lah. Dia pasti akan ruwet hidupnya, akan rumit hidupnya. Yang paling bahaya waganal wizru ala raqabatil qayyim wal wali li umuri. Waganal wizru ala raqabatil qayyim alaih wal wali li umuri. Dan dosa-dosanya harus ditanggung oleh siapapun yang bertanggung jawab akan tumbuh kembangnya adik-adik ini semua. Ya mulai bapak, ya mulai mamat sebagai kiai ini, maksudnya ngono lho. Makanya mamat itu kok ya kendel menjadi kiai gua yang ngalor itu nggak jubah perang hujan. Saya lihat Asim itu loh, gaya-gayaan tok pakai jubah jasan, koyo arep dijapin wong iki. Aku ora paham karepe apa. Gaya-gayaan tok malah amin bocah kem.
Malatinya sama lah. Iya. Ngerasani sama. Oh hanya ada tasdidnya. Oh tambahi tasdid. Ngerasani. Oh sama saja. Itu tidak boleh didengarkan. Tidak boleh didengarkan. Al-Imam Abil Hasan Al-Mawardi. Mumpung ingat ini mumpung ingat karena menjadi sebuah kebiasaan santri itu memiliki keberanian yang super tolol, ikut-ikutan kiainya ketika kiainya ngerasani kiai yang lain, lupa kalau dia masih santri sedangkan kiainya sudah sama-sama kiai. Sahabat mengkritik sahabat itu tidak apa-apa, tapi tidak ada ceritanya tabiin mengkritik sahabat. Paham maksud saya? Makanya Al-Imam Abil Hasan Al-Mawardi mengatakan, Isma'u biqaulil ulama. Isma'u biqaulil ulama. Wala tusaddiqu ba'dahum ba'dah. Ada yang beberapa kitab itu mengatakan wala tusaddiqu ba'dahum ala ba'din. Semua cerita kiai-kiai. Kiai itu memang pendongeng ya. Kiai itu tugasnya dongeng, paham Pak? Kiai itu tugasnya menceritakan karena kiai itu warasatul anbiya. Nabi itu tugasnya mendongengkan kisah-kisah masa lalu, apa yang terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi masa depan. Kiai itu memang tugasnya dongeng. Tapi dongeng yang berdasar, tidak ngarang dan tidak akan pernah bohong. Tidak ada kiai bohong itu walaupun guyon. Makanya ketika saya ngomentari saudara Mamat itu tidak pernah saya bohong. Memang begitu. Memang begitu. Lo yakin? Memang begitu situasinya. Tidak pernah bohong. Lo bener. La tahmilil ilma an ahlil bidah. Kata Imam Malik. Wala amman yakdzibu fi hadisin nas walau lam yakdzib fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu jangan wala amman la yu'rafu bitalab. Yang kedua, kamu itu jangan sampai nyantri sama kiai yang ahli bid'ah atau kiai yang nyata-nyata tidak pernah nyantri, tidak pernah mondok, mendadak menjadi kiai, atau yang pernah bohong ketika omong-omongan ketika ngobrol. Walaupun dia kalau udah ngomongkan Rasulullah, kalau udah ngomongkan kitabillah, kalau udah mengomongkan hadis, dia tidak pernah bohong. Tapi kalau ngomong pernah bohong, sudah tidak layak untuk menjadi kiai. Asik balik mana? Mumpung ileng mau aku balik. Sampai ini kok jok gampang melu-melu nalika ono kiai ngerasani kiai liyane. Mergo kuwi wis pangkate, Pak. Awakmu ki santri, ojo melu-melu. Kamu boleh mendengarkan semua omongan kiai, kecuali kalau mereka sudah mulai menyerang yang lain, atau ngerasani yang lain, atau mencibir yang lain. Fawalladzi nafsma itu punya kecemburuan, punya artinya apa ya? Punya kok gak enak saya mau ngomong ini mulai gak enak ya. Kayaknya saya salah tadi membacakan kitab ini. Harusnya saya cari kitab yang lain. Tapi memang begitu loh Pak. Memang begitu. Ulama-ulama aku tidak penak murati, tapi kamu kabeh wis kiai wis paham awakmu. Loh. Rawan. Saya ngomong ini rawan, tapi sesama kiai sama mesti paham maksud saya. Yu'khadhu biqaulil ulama'i wal qura. Yu'khadhu biqaulil ulama'i wal qura. Illa qaula ba'dihim fi ba'din. Illa qaula ba'dihim fi ba'din. Semua ahli ngaji, ahli Quran itu omongannya semuanya bisa dipegang, kecuali kalau sudah mulai ngomongkan yang lain. Ya Pak Ahmad. Wallahi. Aneh. Kamu itu kalau tidak usah, biasa saja. Wes lewati bab itu. Lewati. Aku mau gara-gara Mamat itu loh. Wes pokok intinya begini. Kalau jenengan belum merasa sebagai setara, mohon maaf ini Pak,
ini cerita saja, betapa luar biasanya masyayikh terdahulu. Saya ini orang Ploso Pak, kalau ini wong Ploso, desa Pak, Ploso Kediri. Ada satu desa di Kecamatan Mojo di Kabupaten Kediri, namanya Desa Ploso. Ada pondok di sana, dibangun oleh kakek saya, ya nggak besar-besar amat, ya sedengan lah. Di pondok itu, kebetulan di Kediri itu kayak di Madura sini, pondoknya itu banyak banget. Seringkali kemudian kita dengar antar masyayikh itu saling kritik, saling apa. Tapi bagi kami para santri, sama sekali tidak mengurangi penghormatan kami, ikram kami, takdim kami terhadap beliau-beliau itu. Biasa, saya ini mendapatkan istri keponakannya Mbah Maimun. Berapa kali saya dengar Mbah Maimun ngeritik orang tua saya. Berapa kali orang tua saya ngerasani Mbah Maimun. Biasa, sama sekali tidak mengurangi hormat saya terhadap beliau. Nama saya ini Abdurrahman Al-Kausar. Kenapa ada Abdurrahmannya? Karena saking dekatnya bapak saya sama Kiai Abdurrahman Wahid. Makanya nama saya Abdurrahman Al-Kausar. Tidak sama, tapi depannya diambil sama karena terinspirasi oleh Kiai Abdurrahman Wahid atau sering kita kenal dengan istilah Gus Dur. Sepanjang saya hidup sampai beliau wafat, Mbah Kiai Abdurrahman Wahid wafat, itu berapa kali bapak saya itu nggak cocok, geger saja. Tapi beliau selalu menekankan kepada kita bahwa kita benar-benar harus hormat terhadap beliau sebagai ulama, sebagai abnaul ulama, sebagai pejuang dan lain sebagainya. Pada langkah-langkahnya seringkali berbeda pandangan dengan orang tua saya, apalagi dengan mertua saya. Iya enggak Mas? Apalagi dengan mertua saya, hampir setiap hari. Saya belum pernah lihat mertua saya naik panggung kemudian tidak kritik Gus Dur. Tidak pernah lihat saya. Sampai suatu ketika beliau itu naik panggung, dawuh-dawuh mau itu hasanah, sama sekali tidak kritik Gus Dur. Dan saya tanya, kenapa tadi tidak kritik Gus Dur, Abah? Karena Gus Dur masuk rumah sakit, nanti nunggu kalau sudah keluar. Gus Dur itu keponakan mertua saya sendiri. Gus Dur itu masih keponakannya mertua saya sendiri. Beliau selalu berbeda pandangan dengan mertua saya. Selalu berbeda pandangan, tapi Gus Dur ya tetap santai saja. Kalau di bawah ya santai saja, walaupun di panggung tidak pernah sama. Bahkan kalau mau ke Jakarta dari Jombang kok lewat Pantura, mampir. Kadang-kadang mertua saya nggak mau nemuin. Dan Gus Dur dengan tenang jawab, oh, saya kesini nggak nyari Kiai Hamid kok. Saya kesini mau cari makan dan itu urusannya dengan Nyai Hamid. Lah ini penting. Jenengan-jenengan sebagai santri untuk mengambil satu pelajaran. Beliau-beliau itu nggak cocok itu bukan karena nafsunya yang memang nggak cocok, enggak. Tapi karena ada hujah qawiyah. Makanya kan enak, kita itu sudah enak. Jenengan kan mesti semuanya dengar ikhtilafu ummati rahmah. Oke kan? Makanya kan ada syair ijma'uhum rahmatun, ijma'uhum hujjatun balighah, ijma'uhum hujjatun balighah wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah. Kalau kebetulan kiai-kiai Semedura ini semuanya sepakat, itu merupakan hujah yang balighah bagi kita, adalah hujah yang qawiyah bagi kita, adalah sebuah beliau perjuangkan di sana. Apa sulitnya? Wah ini sesat, wah ini salah. Wah hadza munafiqun khalisun. Innal munafiqina ganu fi darkil asfali minan nar. Enggak perlu Pak, enggak perlu mengkhawatirkan sekali. Sudah jenengan pakai dalil seperti itu, kemudian besok di surga ketemu. Dan yang paling tragis kalau ketemunya sama-sama di neraka. Mohon maaf ngapain Kiai? Loh, jenengan itu sudah sangat malu, sudah ngomong, wes ini kiai apa? Tidak benar. Masa ada kiai kok dukung ini, ada kiai kok dukung ini. Munafik, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu kira-kira. Malah dalil innal munafiqina kanu fi darkil asfali minan nar. Ternyata setelah di akhirat sama-sama dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kan malu Pak.
Sama-sama dimaafkan sama masuk surga. Oh ternyata bukan munafik kiai dengan kiai. Lah, yang paling lebih memalukan ketemunya di perempatan neraka. Loh kok kita sama kiai? Wah makanya santai saja. Kenyataannya setelah semuanya selesai santai apa enggak? Lah terus apa yang zaman kemarin ngotot itu? Biasa saja. Biasa saja. Ngapain? Men tenang mawon, kula mah nggih santai mawon. Kula niku diundang kosong berapapun ya saya datang. Santai saja, pokok menghasilkan ya datang. Berapapun yang kita hasilkan tidak imbang dengan apa yang mereka hasilkan. Makanya nggak usah ngotot-ngotot nemen-nemen. Paham maksudku gue? Awakmu disangoni sak piro akeh, sik luwih akeh entuke kono, paham ta? Ora usah khawatir apa. Mana aku pegel mbek santri-santri alumni tak omongi. Kowe ini dikumpulne kabeh wong-wong ngono disangoni piro? Ya ada 200.000 Gus, ada 500.000. Wong kamu 200.000 kok berani-beraninya kemudian kamu komentari kiai. Hanya bermodalkan 200.000, 500.000. Paling kalau kiai super tokoh di kecamatan ya 5 juta lah. Super tokoh 5 juta. Kamu dengan 5 juta, kemudian kamu kok berani-berani yang ngomentari kiai yang lain, ngerasani kiai yang lain, mencemooh kiai yang lain. Mek 5 juta. Lek sing sumbut ngono lho, Mak. Berapa? Mohon maaf Gus, kemarin kok saya kok dapat kiriman 500 juta. Ya lumayan lah, bagus. Kalau tidak milih ini kayaknya kurang bagus. Udah maksimal itu 500 juta biayanya. 500 juta, baru pantas sampean ngomong. Kayaknya kalau nggak milih ini nggak bagus. Kalau masih sekedar 5 juta, 10 juta sudahlah. Habis sholat, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah selesai, ya Allah kalau tadi yang 5 juta tadi baik, moga-moga dimudahkan. Allahumma amin. Sudah selesai. Sudah selesai. Kiai, mana ini pilihan yang baik? Wah semuanya baik. Sudah. Wong 5 juta Pak. Nah, kalau 100, 500 lah bau. Insya Allah ini yang terbaik di antara yang baik. Pantes. Apalagi kok 1 meter begitu ya. Insya Allah setelah saya istikharah beberapa kali. Enggak apa-apa, kamu ngomong begitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 1 meter Pak. Istikharah jam 2 malam ada dingin-dinginnya dikit ya nggak apa-apa 1 meter Pak. Kalau nggak ada ya nggak usah lah, biasa-biasa saja. Lebih, jenengan itu selama musim kampanye Jumatan apa tidak? Masih Jumatan apa enggak? Apa sudah mulai nggak cocok dengan khotibnya? Masih Jumatan apa enggak? Masih Jumatan. Ketika khotib doa semoga wilayah, semoga kekuasaan diberikan kepada orang yang memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, jenengan amin atau tidak? Oh ya berarti ya masih Islam, masih bagus itu sudah. Ketika ditanya jenengan kok enggak dukung saya? Sudah, setiap Jumat saya doakan jenengan di masjid, amin. Cukup. Seweneng aku. Pokok kita kok kurang hirah, kurang semangat. Lihatlah orang Madura. Orang yang selalu sukses dalam setiap langkahnya. Madura Pak, bakul bau teh sugih. Aduh, cuwintau Madura. Dan yang paling membanggakan dari Madura itu ya itu kecintaannya terhadap para kiai. Makanya saya ngomong senakal-nakalnya orang Madura itu kalau sama kiai tetap cintanya minta ampun, cintanya cinta mati sama kiai. Kecuali kalau sudah beda pandangannya. Makanya saya itu dari dulu tidak percaya. Ada santri ngomong saya ikut kiai saya, nggak percaya. Saya kebetulan sama dengan kiai saya. Ya enggak? Tak keplok. Gak percaya aku ambil omongan. Saya ini sudahlah ikut kiai. Apa? Kamu itu kalau bohong jangan nemen-nemen. Malaikat katabah itu ada di samping kita, gak usah banyak-banyak bohong lah, biasa-biasa saja. Itu kiai-kiai itu semuanya tertawa ketika kamu ngomong pokok. Makanya saya kadang-kadang
Ketika ada teman-teman Ansor, ada teman-teman NU, sampai mati, derek kiai apa-apaan, derek kiai ku abot, derek nih kiai ku berat, karena kita memiliki pikiran, kita memiliki pandangan, kita memiliki kemauan, tapi acap kali kepandangan kita, kemauan kita, keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kiai-kiai kita, dan kita santri amatir. Saya ini santri peloso Gus, benar-benar santri peloso. 100 1000 karat apa piro gak paham mau. Cerita sendiri dia. Saya ini benar-benar santrinya Syaikhaini, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Kiai Nurul Huda Jazuli, orang tua saya. Sayyid Muhammad istrinya banyak, Kiai Huda istrinya banyak, saya juga ikut. Sayyid Muhammad ilmunya banyak, Kiai Huda ilmunya banyak, kamu kok nggak ikut, bocah goblok. Kamu loh, artinya apa? Yang kamu ikut, ya kamu pilih, paham lah ya? Mulai paham kamu dengan maksud saya? Mulai paham ya? Makanya jangan sok-sokan. Kita ini belum santri sejati, belum, berat Pak jadi santri itu. Pun lah, kita kembali lagi, moga-moga yang penting pondok ini moga-moga istiqomah. Ini penting Pak, penting ini, benar ini. Dan moga-moga yang pada khidmah di sini ini benar-benar memiliki ketahanan yang cukup untuk kemudian siap untuk benar-benar berkhidmah di pondok Naksabandiyah tadi namanya, nggih, penting. Sudahlah, asyrafus sinaat ba'dan nubuwah itu adalah ifadatul ilmi wa tahdzibu nufusin nas anil ahlakil madhmumatil muhlikah. Sampean para guru-guru yang ada apa namanya? Apa Mas yang ada di pinggirannya komik itu? Adgia. Akan jelas sih. Wali siap, Asim dan keluarga semuanya siap, teman-teman yang khidmah di sini siap untuk kemudian mengajarkan apa yang ia mampu kepada adik-adik itu semua. Kajulusi bainal anami murabbiyah wa kasratil awrati kasaumi shalah. Ada orang menuju Tuhan dengan banyak wiridan. Subhanallah. Ada yang puasa terus ada. Itu bukan thariqah saya. Karena saya nggak mampu puasa. Puasa itu Ramadan itu kalau nggak wajib nggak ikut saya Pak. Yakin itu, benar ya. Puasa itu kalau nggak Ramadan nggak ikut saya. Kalau nggak Ramadan itu nggak diwajibkan. Misalnya sunnah kayak taraweh nggak ikut saya. Ya biasanya saya kalau Gus kok nggak taraweh Gus, saya khawatir nanti kalau saya terlalu sergap taraweh dianggap wajib. Ya ndak saja, kan kita masih kenyang-kenyangnya itu. Ndak. Memang itu bukan thariqah saya. Puasa nggak mampu saya. Ya alhamdulillah di puasa itu ndak banyak orang puasa. Paling puasa ya sesekali lah. Wa ka khidmatin linnasi. Ada cara orang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berkhidmah. Berkhidmah, laten-laten, anas, ngladeni kiai. Duduk kiai, duduk santri tapi ganti ambek kiai, ganti ambek santri. Anas itu al ulama, Pak. Abdullah ibn Mubarak ditanya, "Manin nas?" Al ulama. Manin nas al ulama. Yang baru boleh disebut manusia itu ya hanya al ulama. Makanya kayak saya sama Asim itu belum begitu manusia, ya setengah manusia lah. Karena belum mulai mencerminkan manusia itu kayak Mas Ma'ruf Fauzin itu mulai agak memanusia. Ya. Kalau masih nggak jelas kayak saya sama Asim itu belum manusia. Cara kita paling efektif untuk menuju Tuhan khidmah lil ulama, khidmah linnas. Walhamdulillah hatab litasuddukin bi muhassalin mutamawwala. Atau jenengan sukses, jenengan super kaya, jenengan banyak rezeki, kemudian sering bersedekah, sering berbagi, itu adalah satu cara untuk kemudian panjenengan menuju Tuhan. Moga-moga kita ngaji ya, kita tirakat iya, kita khidmah iya, kita kaya iya. Allahumma. Dan itu semuanya bisa. Kenapa? Walaysa 'alallahi bimustankirin walaysa 'alallahi bimustankarin ayyajma'al alam fi wahidi. Sama sekali tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menggabungkan semua keistimewaan banyak orang dalam satu orang.
Banyak orangnya hanya satu tapi mengalahkan orang sedesa, sekecamatan, sekabupaten. Banyak. Banyak. Artinya teruslah berdoa, teruslah husnudzon, teruslah yakin, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita semua. Mboten lah kula pun matur kathah niki. Pokoke kula namung nderek bungah, nderek seneng. Muga-muga pondok niki lestari, pondok niki amiran ma'mura, mustamira min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ya Rabb ij'al ahla hadzal ma'had ya Allah min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair. من أهل العلم ومن أهل الخير ارزقنا وإياهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا واسعا مباركا ودعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يسر لنا ولا تعسر علينا تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير يا رب سلمنا يا الله من آفة الدنيا والدين سلمنا من آفة الدنيا وفتنها سلمنا من الخوف والمحاذر بحق قولك سلام قولا من رب رحيم ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا في ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perlu ikut tinggi sareng setuju para rabu tatretan se kasukan nyabis de Gus Kausar atau Kiai Haji Abdurrahman Al Kausar si dari pelosok Mojo Kediri sareng se nyabis sahda ke Kiai Ma'ruf Hosin akadun nikah lengki dimin lo berapa ipam tuh lo berapa tuh kama wali nah santri oleh santri Mana komandannya mana? Ahmad Ufran bin Mahmud sareng Khalifah binti Si'an Taukil